Shalom Aleichem bersama Masiah, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita pada pagi hari ini diberi anugerah sehingga kita bisa hadir bersama-sama di dalam ibadah tipika pada hari ini, Minggu tanggal 9 Oktober 2022, tepat pada hari peringatan tertidurnya Jana Suci Rasul Yohanes Sang Teolog, Sang Penginjil, ya, 2000 tahun yang lalu. Nah, saudaraku yang terkasih, pembacaan epistel atau surat yang telah kita dengarkan bersama, juga bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama-sama, mengandung satu tema yang akan kita sama-sama renungkan, yaitu tujuan hidup. Kalau orang hidup tidak memiliki tujuan, maka kehidupannya akan tidak ada gairah, tidak ada namanya semangat hidup, ya. Mau ngapain malas, mau begini malas, mau begitu malas. Orang-orang muda menyebutnya dengan istilah mager, ya, malas gerak, karena tidak ada tujuan. Aku mau apa? Habis ini mau ngapain? Habis ini mau apa? Besok mau ngapain? Nanti malam mau apa? Tidak ada sesuatu yang dipikirkan akan dikerjakan, suatu tujuan. Nah, saudaraku yang terkasih, jikalau kita bepergian tanpa tujuan juga sama. Kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita karena kita tidak memiliki tujuan. Seperti yang Rasul Paulus tadi katakan di dalam surat 2 Korintus, pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 7 ayat 1. Di situ tujuan hidup kita adalah menjadi kudus. Firman Tuhan mengatakan, keluarlah dari tengah-tengah mereka, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah mereka. Ini dalam konteks gereja ortodoks di Korintus pada waktu itu, saudara, masih bergaul dan kompromi dengan para penyembah berhala, Dewi Artemis, Dewa Zeus, dan dewa-dewa lainnya di Korintus. Oleh karena itu, gereja ortodoks di Korintus ditegur oleh firman Allah. Pisahkan dirimu dari mereka. Dalam artian bukan memisahkan dalam arti tidak bersosialisasi. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi pisahkanlah dirimu dari praktik-praktik paganisme. Kamu sudah jadi Kristen. Dulu kamu penyembah berhala, sekarang kamu sudah mengikuti jalan Tuhan yang lurus, iman yang ortodoks. Oleh karena itu, janganlah kamu kompromi. Jangan bergaul dalam arti menceburkan diri di dalam praktek-praktek paganisme seperti mereka. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain, di dalam surat Korintus dikatakan, bagaimana bait Allah bisa berhubungan dengan kuil-kuil berhala. Kamu tidak dapat mengambil cawan yang sama dengan cawan para penyembah berhala. Itulah sebabnya juga kita orang ortodoks tidak diperbolehkan mengambil cawan perjamuan kudus gereja heterodoks, karena itu bukan cawan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam surat Korintus juga Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itulah sebabnya Tuhan menegur, hai umatku, keluarlah dari tengah-tengah mereka, pisahkanlah dirimu. Saudara, kata kudus, bahasa Yunaninya hagios, bahasa Ibraninya kadosh, artinya adalah memisahkan diri, terpisah. Itu arti kudus. Jadi kudus itu terpisah. Kalau kita pergi ke tempat-tempat saudara-saudara di luar sana, ada yang namanya tulisan batas suci, ya. Batas suci artinya ada pemisahan antara yang suci dengan yang tidak suci. Jadi kudus itu artinya pisah. Nah, Tuhan memanggil setiap kita untuk hidup kudus. Panggilan untuk hidup kudus. Saudaraku yang terkasih, berbicara mengenai tujuan hidup, Jana Suci Filaret dari Moskow itu mengatakan demikian. Setiap orang Kristen
harus menemukan bagi dirinya sendiri suatu niat dan tekad untuk menjadi kudus. Pertama ini saudara, harus ada namanya niat dan tekad di dalam diri. Kalau tidak ada niatnya, tidak ada tekadnya, ya susah untuk bisa hidup kudus. Jika engkau hidup tanpa pergumulan dan harapan untuk menjadi kudus, maka engkau hanya Kristen di bibir saja dan bukan dalam hidup sejati. Namun, tanpa kekudusan, tak ada seorang pun akan melihat Allah. Artinya, mereka tidak akan mencapai keterberkatan kekal. Ini firman Tuhan mengatakan demikian. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Amin kan? Amin. Ini firman Tuhan. Ini berat saudara. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Merasakan hidup di dalam Allah saja tidak. Jangankan merasakan hidup di dalam Allah, melihat Allah saja tidak bisa tanpa kekudusan. Pantaslah kita mengatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan para pendosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Namun, kita akan menipu diri kita sendiri kalau kita mengira bahwa kita diselamatkan agar tetap menjadi pendosa. Nah saudara, kita diselamatkan, kita dibaptiskan, kita dikrisma, kita menerima sakramen perjamuan kudus, bukan supaya kita dapat terus hidup di dalam dosa. Tetapi, Kristus menyelamatkan orang-orang berdosa dengan cara memberi segala sesuatu yang perlu. Apa ya sesuatu yang perlu? Sakramen-sakramen, ibadah-ibadah, antidoron, roti berkat, air suci, segala sesuatu yang perlu. Pengajaran-pengajaran dari para romo kita untuk menjadi orang kudus. Jadi Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus itu tidak serta-merta kemudian lepas tangan. Terus kita harus berusaha sendiri tanpa Tuhan menolong. Tidak seperti itu. Tuhan memanggil kita hidup kudus, tetapi Tuhan juga memberikan sarana, memberikan semuanya yang kita perlukan untuk bisa menjadi orang kudus. Yang tujuan kita tuh jadi apa Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan? Jadi jana suci. Tujuan hidup kita itu jadi santo. Santo Germanus dari Mangga, Santo Yohanes dari Meteseh, Santo siapa lagi? Santa Panagiota Lintang. Dari mana Mbak? Ya, jadi panggilan hidup kita itu jadi santo Bapak Ibu Saudara. Jadi jana suci setiap kita. Dan itu berat kalau tanpa sarana-sarana yang Tuhan kasih. Dan puji Tuhannya, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia berikan sarana-sarana semua yang diperlukan supaya kita bisa mencapai yang namanya hidup kudus. Nah, pencapaian kekudusan itu saudara, bukanlah pekerjaan para rahib semata. Mungkin kita berpikir, oh yang jadi orang kudus itu hanya para rahib yang tinggal di biara, yang tinggal di monasteri. Nah, saya ibu rumah tangga, saya bapak rumah tangga, saya orang kantoran, ya gimana caranya hidup kudus? Banyak orang mengira demikian. Orang-orang yang sudah berkeluarga biasa saja juga dipanggil di dalam kekudusan. Demikian pula mereka yang bekerja apapun, yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebab saudara, perintah untuk menjadi kudus dan sempurna tidak hanya ditujukan para rahib, tetapi kepada semua orang. Menjadi rahib itu adalah salah satu jalan untuk menjadi orang kudus. Bagaimana dengan kita? Kita menjalani kehidupan kita juga tujuannya sama, menjadi orang kudus. Nah, akhir dari kehidupan kita di dunia ini saudara adalah untuk hidup di dalam persekutuan dengan Allah, teosis, manunggal. Dan untuk akhir inilah firman Allah, anak Allah menjelma menjadi manusia supaya apa? Supaya memulihkan keadaan kita, supaya memulihkan dan menyatukan kita kepada persekutuan yang sorgawi yang dulu sudah hilang dan jatuh di dalam dosa.
Melalui Yesus Kristus anak Allah, kita masuk dalam persekutuan dengan Allah Sang Bapa, dan karenanya kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Saudara yang terkasih, untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, saya akan mengutip perkataan dari Jana Suci Nikolas dari Serbia di dalam tulisannya yang berjudul Pikiran akan yang baik dan yang jahat. Beliau mengatakan demikian: setiap seperti orang yang pergi berperang bukan untuk menikmati perang, melainkan agar diselamatkan dari perang. Kita cerna pelan-pelan saudara kalimat ini. Seperti orang yang pergi berperang itu bukan untuk menikmati perang. Setuju ya saudara? Orang yang berperang itu bukan untuk enak-enakan di dalam perang, bukan. Tetapi adalah supaya dia selamat dari peperangan. Betul. Orang yang berperang tentu akan mengerahkan seluruh tenaganya, yang menggunakan tameng, apalagi perlengkapan senjata lainnya, bukan untuk enjoy di dalam peperangan, tetapi supaya perang ini segera berakhir dan dia bisa pulang dengan selamat. Itu tujuannya. Dia ikut perang. Lalu Jana Suci Nikolas melanjutkan, kita pun tidak masuk ke dalam dunia ini untuk menikmati dunia ini, namun agar kita dapat diselamatkan dari dunia. Nah ini saudara, korelasinya. Kamu bukan dari dunia ini, kata Tuhan, ya kan? Oleh karena itu dunia membenci engkau, karena kamu bukan berasal dari dunia ini. Kita ada di dunia ini bukan untuk menikmati dunia ini, tetapi untuk diselamatkan dari dunia ini. Sama seperti orang yang berperang tadi. Orang yang pergi berperang datang untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar perang. Apa itu? Kemenangan, keselamatan. Demikian pula kita yang masuk ke dalam kehidupan yang sementara di dunia ini adalah untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu hidup yang kekal. Dan seperti para tentara yang memikirkan bagaimana sukacitanya ketika mereka pulang ke rumah dari berperang, begitulah juga setiap orang Kristen senantiasa mengingat akhir dari kehidupannya dan kembali ke tanah air surgawi mereka. Saudaraku yang terkasih, sama seperti Kristus memanggil Simon Petrus dalam bacaan Injil pada pagi hari ini, dan saudara-saudaranya yang lain untuk mengikut Yesus. Apa yang dijawab Simon Petrus? Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Perkataan Petrus ini mewakili perkataan setiap kita. Pergilah daripadaku Tuhan, karena aku orang berdosa. Aku tidak layak. Ini menunjukkan kerendahan hati dan sadar diri bahwa aku ini orang berdosa. Tetapi apa kata Tuhan? Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau menjadi penjala manusia. Ayat 11, dan sesudah mereka menggelar perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Selama kita hidup di dunia ini, banyak hal yang akan menggondeli kita, memegangi kita, menarik kita supaya kita terseok-seok mengikut Yesus. Tetapi saudara, jangan menyerah, jangan takut. Firman Tuhan mengatakan dalam surat Ibrani, tanggalkanlah semua yang merintangi. Dalam hal melawan dosa, kamu belum sampai mencurahkan darah. Itu kata penulis Ibrani. Ketika kita melawan dosa di dalam diri kita, saudara, sampai kita keluar darah enggak? Saya rasa belum sampai. Ya, penulis surat Ibrani mengatakan, dalam perjuanganmu melawan dosa, itu kamu belum sampai mencurahkan darah loh. Oleh karena itu maksudnya apa? Nah, ayo semangat, itu maksudnya. Pandang salib Yesus. Bagaimana Yesus telah mati untuk kita, menebus hidup kita, dan supaya kita dimampukan hidup kudus. Dan ingat, Tuhan sudah memberi kita sarana-sarana untuk kita jadi jana suci. Perjamuan kudus, pengakuan dosa, dan semua itu berguna untuk kehidupan kita menjadi orang kudus. Saudara, inilah doa dan harapan kita semua melalui permohonan doa dari Santo Otokos Suci Bunda Allah yang mulia,
bersama dengan Jana Suci Petrus yang kita menjadi patron Jana Suci untuk komunitas kita, juga dengan para malaikat penjaga kita yang selalu menjaga dan mendoakan kita. Mari kita sama-sama berjuang, kita sama-sama semangat untuk kita mengikuti panggilan hidup ini, yaitu panggilan menjadi orang kudus, panggilan menjadi seorang Jana Suci. Saudara, jangan takut, kata Tuhan. Pandanglah Kristus yang akan selalu menguatkan kita. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, setas panjang segala abad. Amin. Kita